Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Guru. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan peluruhan. Nah, ini untuk materi ini adalah penerapan atau aplikasi dari materi eksponensial. Yang pertama, kita ke pertumbuhan dulu. Pertumbuhan itu tentu jumlahnya akan bertambah secara terus-menerus dengan laju tetap ya, tiap satuan waktu atau tiap periode. Kemudian sebaliknya, kalau peluruhan berarti nanti jumlahnya akan selalu berkurang tiap satuan waktu dengan laju pengurangannya selalu sama ya. Nah, contohnya kalau pertumbuhan itu bisa populasi manusia di suatu daerah, jumlah bakteri, kemudian juga bisa misalkan harga tanah di suatu wilayah yang tiap tahun cenderung naik, nah itu bisa menggunakan pertumbuhan. Kemudian kalau peluruhan itu bisa contohnya adalah penyusutan nilai barang. Misalkan kita punya barang-barang elektronik seperti HP, TV dan sebagainya, otomatis tiap tahun nilainya pasti berkurang. Nah, ini juga termasuk materi peluruhan pada zat radioaktif, itu juga contoh penerapan materi peluruhan. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Nah, ini untuk rumusnya. Untuk peluruhan ataupun pertumbuhan, ini saya jadikan rumus satu bentuk agar lebih mudah mengingatnya. Di sini AT atau nilai akhir sama dengan A0 atau nilai awal dikalikan dalam kurung 1 ditambah P atau minus. Nah, di sini ada dua tanda, plus dan minus. Tentu plus kita pakai untuk yang pertumbuhan dan tanda yang min kita pakai jika soal itu adalah terkaitan dengan peluruhan. Jadi ini dua rumus yang dijadikan satu bentuk agar lebih mudah mengingatnya. Kemudian di sini tertulis P-nya dalam bentuk desimal. Ya, umumnya memang begitu. Namun kalian tentu boleh saja kalau P-nya tetap dalam bentuk pecahan biasa, tidak harus desimal. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1 ya. Nah, kita tuliskan di sebelah kanannya saja ini. Soal nomor 1. Populasi awal suatu kota adalah 10 juta jiwa. Berarti ini kondisi awal ya, atau kita sebut sesuai dengan rumus berarti A0, nilai awalnya, yaitu 10 juta. Kemudian ada informasi tumbuh 10% per tahun. Nah, ini otomatis meningkat ya. Berarti 10% itu sebagai P. 10%. Kita bisa sederhanakan 10% itu artinya 10 per 100. Kemudian ini bisa dicoret 1 per 10. Nah, di sini kalau ia menginginkan dalam versi desimal berarti diubah dalam bentuk 0,1. Cuma memang secara umum saya pribadi akan lebih menyarankan tetap pecahan biasa saja ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ditanyakan adalah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi artinya nilai T waktunya yaitu 2. Lanjut, kita masukkan ke rumus karena unsur-unsur yang dibutuhkan sudah lengkap. Tinggal kita masukkan AT sama dengan A0 dikalikan 1 plus P dipangkatkan T. Berarti A0 adalah 10 juta. Kita tuliskan seperti ini dulu. 1 ditambah P. Nah, tadi kalau yang pakai desimal berarti ya 1 ditambah 0,1 ya. Tapi kalau yang mau pakai pecahan berarti diubah jadi 1 per 10. Ini dipangkatkan T-nya tadi 2 tahun. Nah, untuk perhitungan pecahan bisa kita hitung secara terpisah biar lebih mudah. 1 itu tentu 1 per 1 ditambah 1/10.
10. Karena kita ingin menyamakan penyebut, berarti yang satu per satu kita kalikan penyebutnya dengan 10. Otomatis yang atas juga kita kalikan 10. Ya, 1 itu kan senilai dengan 10 per 10. Ditambah 1 per 10, berarti tinggal kita jumlahkan atas tambah atas, berarti 11 per 10. Artinya di sini 10 juta dikalikan 11 per 10 yang dipangkatkan 2. Nah, di sini kalau ada bentuk pecahan dipangkatkan 2, berarti atas dipangkatkan 2, begitupun bawah juga dipangkatkan 2. Nah, baru 10 jutanya kita tuliskan dalam versi yang lengkap, yaitu 10, masih kita tambahkan 06 di belakangnya. Kalikan 11 kuadrat, berarti 11 kali 11, 121, dibagi 10 kuadrat, 100. Nah, di sini berarti nolnya kita bisa coret 2, berarti 10 jutanya masih 05 dikali 121, berarti sama aja 121 dengan tambahan 05 di belakangnya. Nah, seperti ini ya. Kita pisahkan tanda titik di sini. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 2 tahun lagi jumlah penduduknya 12.100.000 jiwa. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal yang nomor 1. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Nomor 2 kita tuliskan di bawahnya saja. Ini nomor 2 ya. Harga awal adalah 30 juta. Berarti ini A0, 30 juta. Harga sebuah motor. Kemudian mengalami penyusutan. Nah, ini ya, harganya nanti tiap tahun menurun. Menurun berarti ini peluruhan. Berarti P-nya adalah 20%. Kita ubah dalam bentuk 20 per 100. Kemudian kita coret nolnya 1 ya. Seperti ini. Sehingga jawaban 2 per 10. Kalau kalian menjumpai bentuk seperti ini, alangkah lebih baiknya tidak perlu diubah jadi 1/5. Ya, karena kan kita mengalihkan yang berkaitan dengan 10 lebih mudah daripada yang berkaitan dengan 5. Jadi 20% kita ubah dalam versi 2 per 10. Nilai motor tersebut setelah 3 tahun, berarti T-nya 3. Nah, sesuai dengan yang tadi, kita hitung dengan memasukkan rumusnya terlebih dahulu. AT sama dengan A0 1. Nah, ini hati-hati karena penyusutan tentu tandanya bukan plus, melainkan min. Nah, seperti ini. Kita baru masukkan nilai-nilainya. A0 adalah 30 juta dikalikan 1 min 2 per 10 dipangkatkan T-nya adalah 3. Nah, di sini sesuai dengan tadi, saya lebih mengharapkan ini dihitung terpisah saja biar lebih mudah. Berarti 1 tadi dengan cara yang sama ya. 1 itu boleh kamu ubah langsung jadi 10 per 10. Dikurangi 2 per 10. Sehingga kita peroleh 8 per 10. Untuk nilai yang di dalam kurung. Berarti di sini 30 juta. Kemudian kita kalikan dengan 8 per 10 yang dipangkatkan 3. Seperti tadi, berarti masing-masing kita pangkatkan 3. 30 juta, kita tuliskan lengkap ya, karena yang bentuk pecahan sudah ketemu hasil akhir, yaitu 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8. Nanti akan kamu peroleh 512 dibagi 10 pangkat 3, berarti 1000. 0 bisa kita coret 3 buah. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan 3 kali 512. Berarti kita peroleh 1536. Dengan ini masih ada tambahan 0 sebanyak 4 ya. 1 2 3 4. Baru kita tuliskan pembatasnya di sini
Nah, seperti ini ya. Berarti kalau penyusutannya sebesar 20% per tahun, nanti setelah 3 tahun harga motor hanya tinggal 15.360.000 rupiah. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan mengenai materi pertumbuhan dan peluruhan beserta contoh soalnya. Nah, ini untuk semakin memahamkanmu tentang materi ini, silakan sudah saya siapkan latihan soal. Nah, ini 3 buah untuk kalian coba dengan cara seperti yang di contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, nanti silahkan boleh juga dituliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.